Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vin Fitria yang bersekolah di SMK Negeri 2 Malang yang beralamat di Jalan Veteran nomor 17, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja kabel fiber optik. Sebelum masuk dalam fiber optik, kita akan membahas apa itu kabel fiber optik. Fiber optik merupakan salah satu jenis kabel yang dibuat dengan kaca dan plastik yang halus. Fiber optik bisa digunakan untuk media transmisi dikarenakan dapat mentransmisikan cahaya yang berasal dari suatu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang tinggi. Fiber optik memiliki fungsi untuk menghubungkan sebuah komputer pada suatu jaringan yang ada di komputer. Fiber optik berkembang pada tahun 1960. Dalam fiber ini dapat membangkitkan sumber cahaya. Kecepatan akses yang tercepat sangat dibutuhkan oleh para pengguna untuk mengakses internet. Adapun jenis-jenis fiber optik. Yang pertama, single mode fiber. Fiber optik single mode memiliki core yang ukuran sangat kecil, serta memiliki jalur sebuah cahaya. Selain itu, single mode fiber ini memiliki kapasitas yang lebih besar pada saat mentransmisikan informasi. Yang kedua, multi-mode fiber. Fiber optik multimode ini memiliki sebuah diameter core dengan indeks bias yang lebih besar dan dari single mode. Ini juga memungkinkan banyaknya cahaya yang melewatinya. Fiber optik memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, memiliki kecepatan dengan transmisi yang lebih tangguh. Ini dikarenakan menyediakan kapasitas yang mencapai 1 GB per detik. Yang kedua, dapat mentransmisikan sebuah data yang menyesuaikan dengan jarak cukup jauh. Yang ketiga, memiliki ukuran yang lebih fleksibel dan sangat kecil. Yang keempat, tidak mudah mengalami konsleting yang mengakibatkan kebakaran dikarenakan fiber optik ini tidak memiliki aliran listrik. Dan yang terakhir, tahan karat karena bahannya juga berasal dari kaca dan plastik. Selain memiliki kelebihan, ada pula kekurangan pada kabel fiber optik. Yang pertama, biaya instalasi dengan perawatan yang lebih mahal jika dibandingkan dengan kabel yang lain. Dan yang kedua, membutuhkan suatu sumber daya cahaya yang lebih kuat. Dan yang terakhir, kabel wajib dipasangkan pada jalur yang berbelok dengan memaksimalkan kecepatan serta kelancaran dalam transmisi cahaya. Berikut alat yang digunakan untuk menyambungkan kabel fiber optik. Di antaranya adalah yang pertama, fusion splicer. Alat ini digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik. Yang kedua, striper. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit daging kabel. Cleaver. Cleaver ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Yang keempat, optical power meter atau OPM. Alat satu ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat daya dan sinyal cahaya yang sudah masuk. Yang kelima, optical time domain reflectometer atau OTDR. Alat ini juga digunakan untuk mendeteksi himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Yang keenam, optical fiber identifier. Juga berfungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan arah besar daya yang dilaluinya. Dan yang terakhir, visual fault locator. Alat yang biasa digunakan untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Terdapat 3 prinsip kerja dari kabel fiber optik. Yang pertama, sinyal awal atau source dengan bentuk sinyal pada transmitter akan diubah oleh laser hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Yang kedua, gelombang cahaya selanjutnya akan ditransmisikan lewat kabel fiber optik menuju ke penerima yang ada di ujung lainnya dari fiber optik.
Dan yang ketiga adalah pada penerima sinyal fiber optik akan diubah oleh fotodiode hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Kabel serat optik yang diletakkan di bawah tanah dan bawah laut, kabel yang juga membawa sebagian besar data di dunia. Kabel-kabel ini juga sering digunakan untuk medis. Kabel serat optik terdiri dari ribuan helai serat dan untaian serat tunggal setipis rambut manusia. Serat optik membawa informasi berbentuk cahaya. Kecepatan cahaya berubah di media, dan percepatan berubah ini dinyatakan indeks bias. Variasi pada percepatan ini mengarah ke fenomena menarik lainnya, yaitu pembiasan. Untuk kabel serat optik paling sederhana, ditunjukkan pada kaca silinder dengan indeks bias tinggi. Jika laser mengenai antarmuka pada sudut yang paling besar dan yang paling kritis, maka pemantulan internal total akan terjadi dan cahaya akan mencapai ujung lainnya. Ini menunjukkan bahwa cahaya dapat terkurung dalam serat optik untuk jarak yang jauh. Pemantulan internal total ini terjadi pada kaca indeks bias tinggi dan indeks udara bias rendah. Demikian penjelasan mengenai prinsip kerja kabel fiber optik yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.